Lihat ini dia dari overall statistiknya di mana ada total damage 11.652, lalu total headshotnya 10 lagi, dan kembali dari total healnya ada 8.598, dari long dis eliminationnya ada 254 meter, lalu dari total airdrop yang diambil ada 3 airdrop loot, lalu juga ada 54 dari total knockoutnya yang terjadi di match ke-6 tadi di Sunhawk, Eldoge. Tapi yang menarik lagi dan lagi, total healnya nggak terlalu tinggi ya, karena memang tadi mungkin yang komit nge-heal justru hanya bisa dikatakan nggak ada ya Sans ya. Bisa dikatakan nggak ada loh, karena tadi Bonafide juga Ucopnya ke take down. Kemudian Tuyol memang masuk ke zona. Si Badru dokternya juga ke take down. Kemudian masuk ke zona Altrigonya. Oleh karenanya heal yang menurut gua ya mediocre lah. Not the highest, tapi juga bukan heal yang kecil gitu kan. Ada 3 airdrop yang loot. Gua nggak lihat tadi ada tim yang benar-benar menggunakan lagi dan lagi weapon choice yang benar-benar dari airdrop. So mungkin mengambil vest dan juga helmet. Tapi ada 254 longest distance elimination yang angka ini cukup besar juga untuk di Sunhawk. But next kita melihat dari match summary to see who is the most of elimination, damage dan juga heal. Ini dia match summary-nya. Ya, kita melihat bagaimana dari match summary ini ada 2 pemain for rivals, dan ternyata adalah pemain yang sama-sama EP yang masuk di most elim dan juga most damage. Ada 7 elimination dan juga 717 damage, berarti pas 700 damage 7 elimination, cuma lebih 17 aja dari seorang EP. Lalu di bawahnya Takai, di sebelahnya juga dari most damage-nya Takai. Sangat mendominasi Takai di match Sunhawk tadi, Eldoge. Oh ini luar biasa ya, lihat di elimination dan damage 2 until 4 itu Takai semua, dan tiga-tiganya itu sama, Kean, Hades dan juga Crasho. Luar biasa banget dari Takai. Gremory memang karena hanya 2 elimination tadi ya, tapi gue yakin dia ada porsi besar juga sebagai spotting dari player-player lawan dan lain sebagainya. Epi lagi dan lagi setelah melakukan sebuah clutch di PMPLC lawan APG Sanskui. Kalau inget di Shelter, bahkan masuk ke highlight juga di Nemo Sea Arena, lagi-lagi nunjukin gameplay yang luar biasa. Dan dari Mosil justru sekarang online 24 yang tadi healingnya habis, coba tembakin for rivals dan juga Tem, dia ke take down. Ucup dalam perjalanan healingnya tidak terlalu maksimal dan harus pulang ke lobby, akhirnya menyisakan Tuyol sebagai last man standing dari Bonafide. And next kita melihat dari most valuable player yang terjadi di Sunhawk. So please welcome the MVP. Ini dia MVP Sunhawk. Dan ternyata Crush yang mendapatkan gelar MVP di Sunhawk. Terlihat bagaimana damage-nya ada 527, namun dia hanya membawa 3 elimination ke arah timnya. Dan tadi kalau kita lihat dari aset sebelumnya, itu ada pemain yang mendapatkan 600 damage dari Takai, namun hanya Gremory kalau nggak salah tadi 600 damage, tapi eliminationnya itu ada 400 damage tapi eliminationnya 6, kebalik. Kean. Jadi ada 2 Kean ya tadi ya? Iya betul, Kean tadi. Ya itu dia yang terjadi gitu. Berarti lebih banyak Crush yang mendapatkan damage, tapi eliminationnya didapatkan oleh Kean. Iya betul banget, dan oleh karenanya mungkin bisa kita katakan Crush akhirnya menjadi assist juga ya, yang menambahkan pundi-pundi point for the MVP. Regardless semuanya bermain luar biasa banget, karena angka 15 itu bukan angka individual power. Tapi angka team power, dan Takai mendapatkan 30 poin tambahan di game terakhir. Ini juga menjadi kabar gembira untuk Takai Esport. Terlihat dari longest distance elimination hanya 50 meter, berarti perang close combat dilakukan oleh Takai Esport di game tadi Sunscreen. Itu dia yang terjadi di match terakhir kita, dan kita akan melihat ini dia dari match rankingnya. Seperti apa match ranking yang sudah tercipta dari match yang ke-6 tadi. Kita akan melihat ini dia dari match rankingnya, Eldoge.
Wow, 30 points for Takai Esport dominating the scene di game kali ini. For Rivals di peringkat kedua yang gue katakan double digit point mereka dapatkan. Ini luar biasa banget, 2 game terakhir. Bonafide Esport 13, placement lagi-lagi penyelamat. Alter Ego pun begitu, placement menjadi salah satu kunci utama mereka. Terus Karatem, kemudian Buriram dan Bacon Time. Ini gue katakan Sunsquare Bacon Time, walaupun dia tidak ada di top 3, tapi nggak pernah keluar dari top 8. Yang ini menjadikan menurut gua pengejaran poinnya tidak mudah karena dia poin aktifnya benar-benar aktif. Namun yang tadi gua sayangkan adalah pertemuan BTR dan juga EVOS Reborn di mana keduanya jadi saling tahan dan oleh karenanya justru tidak ada objektif zona yang bisa dimainkan, membuat keduanya sama-sama pulang dengan hanya 3 poin. Di Xavier peringkat 11, 12 Band United, 13 Aura Esport yang sangat disayangkan lagi hanya 1 elimination. EVOS VIP peringkat 14, 15 RR Kiryu dan 16 ada One More Sunsquare. Namun kita akan melihat ini dia yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua yang sedang menyaksikan Nemosia Arena Season yang kedua. Dari leaderboard sementara waktu sampai penghujung hari yang kedua. Siapakah yang berada di puncak? Kita akan lihat ini dia dari leaderboardnya. Wah, still ya. Still Bacon Time jadi pemuncak bahkan dengan angka yang semakin kuat menurut gua. Sunsquare 142 poin. Untuk ke peringkat kedua aja sudah ada 21 poin sebagai gap. So quite strong performance, bahkan very strong performance coming from Bacon tanpa chicken dinner. Di peringkat kedua ada Buriram United. Di peringkat ketiga ada Bonafide, 4 EVOS Reborn, 5 Alter Ego, 6 Bigetron Red Aliens. Takai naik banget dengan chicken dinner keduanya sebagaimana yang gue sebutkan sebelumnya, dan EVOS VIP di peringkat 8. Berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang berurutan. Dari peringkat 2 sampai 7 itu Indonesia semua. Dan lihat, Takai dan Bigetron ini kasusnya sama. Mereka meledak di beberapa saat tapi kemudian redup lagi. Takai meledak di placement, Bigetron meledak di elimination, Alter Ego juga meledak di placement, dan menurut gue harus mencari kolebo lagi sih Suns yang lebih maksimal untuk tim-tim tersebut. Ya, terlihat bagaimana Alter Ego dan juga Bonafide tadi sudah mencapai 70-an poin untuk placement. Namun mereka masih tertahan juga. Dan kita melihat untuk lembar yang kedua, RR Kiryu berada di posisi yang ke-9. Dan sangat mungkin sekali RR Kiryu bisa kembali menuju ke lembar yang pertama, sehingga menambah jumlah tim Indonesia untuk berada di top 8 atau di lembar yang pertama. Lalu di bawah dari RR Kiryu ada For Rivals juga, ada Bonam United, Xavier, NFT Esport, ada Time Entertainment, ada Aura Esport, dan juga yang terakhir ada One More. Ya, betul sekali, ini dia adalah para 16 tim yang bermain di NSA. Dan tentu masih menjadi kabar gembira juga, 5 tim kita masih ada di patch yang pertama. Namun kembali lagi, dukungan dari teman-teman gak boleh sampai berhenti, karena Indo Pride harus terus kita gaungkan sampai hari yang terakhir. Dan ingat, ini adalah pemanasan kita untuk PMGC untuk maksimal mendukung Merah Putih di kancah internasional. Ya, dan kita melihat sampai saat ini